Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Vira Wahyu Septiana yang akan menyampaikan materi tentang ekonomi kelas 12 SMA dengan subbab perdagangan internasional. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu perdagangan? Kalau perdagangan itu bisa di konsep utamanya ada jual beli, pelakunya penjual dan pembeli, yang dijual belikan ada barang dan jasa. Nah, bedanya apa sih sama perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu sebenarnya sama saja sama perdagangan, hanya yang membedakan adalah perdagangan internasional itu di taraf atau dengan pasar internasional. Pelakunya antara dua negara atau lebih yang melintasi satu dunia. Ketika beberapa negara itu melakukan jual beli, tukar menukar barang dan jasa, maka itu disebut dengan perdagangan internasional. Lalu sebelum kita masuk lebih dalam, ada yang harus kalian ketahui apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Yang kedua, ada teori perdagangan internasional. Ketiga, ada kebijakan perdagangan internasional. Yang keempat, ada neraca pembayaran. Dan terakhir, kerjasama ekonomi internasional. Lalu apa saja sih faktor pendorong perdagangan internasional itu? Yang pertama itu adanya perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Itu sudah pasti ya teman-teman. Setiap negara itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Misal nih, di Indonesia memiliki sumber daya alam yang unggul, tapi sumber daya manusianya memiliki sedikit kelemahan. Lalu di negara yang lain, misalnya Jepang, sumber daya alam mereka sangat kurang dan sumber daya manusia mereka sangat unggul. Maka Indonesia dan Jepang dapat melakukan tukar-menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Ini juga ya, ini masuk ke pertama itu masih nyambung. Ketika sumber manusianya tidak, gimana ya, pendidikannya itu tidak mumpuni untuk mengolah sumber daya alam, itu bisa menghambat. Tapi jika sumber daya manusianya, penguasaan teknologinya itu unggul, mereka dapat memanfaatkan atau mengolah sumber daya alam dengan sangat baik. Lalu selanjutnya ada perbedaan biaya produksi, lalu selera masyarakat tertentu, selera setiap individu itu selalu berbeda. Maka itu mendorong adanya perdagangan internasional. Lalu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, lalu keinginan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan yang lebih tinggi, lalu adanya era globalisasi. Lalu apa sih faktor penghambat perdagangan internasional itu? Yang pertama ada kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini tuh bukan hanya semata-mata untuk melarang ekspor dan impor, namun proteksi ini tuh melindungi produk-produk dalam negeri agar tidak kalah saing atau kalah pasar dengan produk-produk luar negeri. Yang kedua, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Ketika dolar naik, maka harga barang-barang di perdagangan internasional pun akan ikut naik. Maka itu bisa menghambat selera masyarakat untuk melakukan perdagangan internasional. Lalu selanjutnya ada kondisi geopolitik suatu negara. Ini jika suatu negara mengalami konflik dalam negeri atau lintas negara, maka negara juga akan berpikir-pikir ulang untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara tersebut. Lalu ada perbedaan kebijakan sistem pembayaran. Ini jelas tentu setiap negara memiliki kebijakan sistem pembayaran yang berbeda, sehingga mungkin beberapa negara akan enggan melakukan perdagangan internasional, tapi juga ada beberapa negara yang tetap akan melakukan perdagangan internasional dengan negara yang sistem pembayarannya berbeda. Lalu rendahnya kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ini teori merkantilisme. Teori ini tuh meyakini pakaian suatu negara itu bergantung pada jumlah logam mulia, emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Lalu ada teori keunggulan mutlak. Kondisi ini di mana negara yang dapat menghasilkan atau produksi barang atau jasa lebih banyak dengan biaya lebih rendah, maka produksinya bisa mendapat keuntungan yang lebih besar jika dijual di pasar internasional. Lalu ada teori keunggulan komparatif. Komparatif ini sama dengan spesialisasi. Jadi, negara yang memiliki keunggulan absolut ini tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan negara tersebut. Semisal Indonesia bisa memproduksi kain batik, di mana lagi yang bisa memproduksi kain batik selain Indonesia? Tentu tidak ada. Maka itu jika Indonesia dapat menspesialisasikan kain batik itu, misalnya menjadi pakaian, baju, tas dengan desain yang kekinian, maka Indonesia dapat meraih keuntungan yang cukup banyak di perdagangan internasional. Lalu yang terakhir teori Hesker-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barangnya pada faktor produksi yang mereka miliki. Faktor produksi yang dimaksud ada tenaga kerja, sumber daya alam, dan yang lainnya. Seperti modal juga termasuk ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama kebijakan perdagangan yang tadi yang di depan di faktor penghambat. Kebijakan itu diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk luar negeri. Yang pertama ada kebijakan bea masuk. Kebijakan biasa itu kepungutan negara atas barang impor yang bertujuan untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka melindungi produk dalam negeri. Lalu ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif ini memuat dua kebijakan. Yang pertama, klasifikasi tarif dan pembuatan bea masuk dan keluarnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau nilai mata uang tertentu. Lalu ada kebijakan kuota impor. Kebijakan itu membatasi jumlah barang yang diimpor atau barang yang diekspor untuk melindungi produk dalam negeri. Lalu ada subsidi. Subsidi itu pemberian bantuan kepada pengusaha untuk bisa menekan biaya produksi sehingga bisa menetapkan harga yang bersaing. Lalu ada kebijakan dumping. Kebijakan ini tuh menjual barang dengan harga yang murah ke negara lain dan menjual harga yang tinggi di dalam negeri. Lalu ada larangan impor. Ada larangan masuknya barang tertentu dari negara lain karena melindungi industri dalam negeri. Lalu ada juga larangan ekspor. Jika ada larangan impor, maka ada larangan ekspor. Ini tuh larangan untuk mengekspor sejumlah barang tertentu ke negara lain dengan berbagai pertimbangan. Lalu ada diskriminasi harga. Diskriminasi itu melakukan harga yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Lalu kebijakan yang terakhir ada kebijakan perdagangan bebas atau free trade. Yaitu kebijakan perdagangan bebas atau yang dikenal dengan free trade policy merupakan penghapusan kebijakan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang biasanya berlaku di dalam suatu perdagangan internasional. Lalu ada apa saja komponen utama neraca pembayaran teman-teman. Neraca pembayaran itu yang pertama ada transaksi kredit seperti penerimaan hibah atau hadiah dari luar negeri. Lalu ada penjualan saham, ada obligasi ke luar negeri. Ini di neraca pembayaran akan masuk pada bagian kredit dengan tanda plus. Lalu seperti pemberian hibah atau hadiah ke luar negeri, pembelian saham atau obligasi dari luar negeri itu masuk ke debit atau tanda minus karena itu kita mengeluarkan sesuatu, kita memberikan hibah atau hadiah ke luar negeri. Kita membeli saham atau obligasi dari luar negeri, kita mengurangi devisa negara kita. Oke, sekian pembelajaran hari ini dari aku. Mungkin beberapa ilmu bisa diserap dengan baik sehingga kita bisa memiliki pengetahuan baru hari ini. Terima kasih sudah memberikan perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.